Jumlah peningkatan kasus terbanyak terjangkit virus corona ini salah satunya adalah di Provinsi Jawa Timur. Tadi juga sudah sempat kita dengarkan bagaimana pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Dan untuk mengetahui hal ini, rekan kami Happy yang sekarang berada di Banyuwangi akan mengabarkan kepada Anda, karena yang kami dapatkan informasi juga bahwa Gubernur Jawa Timur tadi juga datang ke Banyuwangi untuk melihat bagaimana penanganan kasus COVID ini di sana, begitu Happy ya, karena yang kita tahu juga semakin tinggi kasus corona ini di Banyuwangi. Happy. Iya, selamat malam rekan Putri Viola. Di tengah pandemi corona, ternyata Presiden Joko Widodo bersama rombongan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 mendatangi Jawa Timur. Selain tadi siang ke Surabaya, sekitar jam 2 siang waktu Indonesia Barat, Presiden dan juga rombongan tiba di Banyuwangi. Tujuannya adalah ingin mengetahui apa yang menjadi kesiapan Banyuwangi menyambut era normal baru. Ternyata Presiden mempunyai dua tujuan di sini, yaitu mendatangi pasar pelayanan publik yang ada di Kecamatan Rogojampi dan juga salah satu destinasi wisata yang ada di Kecamatan Kalipuro. Tadi Presiden Joko Widodo dan rombongan mendatangi pasar tradisional yang ada di Kecamatan Rogojampi, yang ternyata ini adalah pasar yang juga terintegrasi dengan pasar pelayanan publik. Ini merupakan kali pertama yang ada di Indonesia di mana warga tidak perlu jauh-jauh datang ke kota untuk mengurus dokumen kependudukan, surat izin usaha, dan lain-lain. Mereka cukup mendatangi pasar pelayanan publik dan di situ mereka juga diajari untuk cara mendaftar secara mandiri dan tidak perlu bertemu dengan petugasnya. Begitu rekan Putri. Dan juga ternyata ini mendapat apresiasi dari Presiden agar ini bisa diterapkan di daerah lain. Selain itu, Presiden juga mendatangi salah satu destinasi wisata, yaitu Pantai Villa Solong yang ada di Kecamatan Kalipuro. Di sini Presiden sangat antusias karena tidak hanya pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang bekerja keras bagaimana bisa menyambut era normal baru, tapi peran serta masyarakat sangat dibutuhkan agar ini bisa benar-benar untuk menekan penyebaran COVID-19. Dan tadi juga di sepanjang jalan, rekan Putri, Presiden juga sempat membagikan kaos dan juga sembako untuk warga yang sudah menunggu Presiden sejak pagi hari hingga sore hari, begitu. Baik, Happy, terima kasih untuk laporan Anda mengenai kunjungan dari Presiden Joko Widodo yang disertai juga dengan anggota kabinet termasuk tadi juga Gubernur Jawa Timur ke Banyuwangi. Kita harap semuanya terkontrol di sana dan masyarakat juga patuh terhadap protokol kesehatan. Sekali lagi terima kasih Happy. Baik, kita akan lanjutkan kembali ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, setelah tadi kita mendengarkan bahwa Pak Ganjar berkata banyak klaster sebenarnya di sini. Kemudian termasuk klaster yang sudah kita bahas di awal tadi, klaster pengantin. Kemudian sudah ada treatment-treatment khusus begitu mengenai hal ini. Kita juga harus belajar sepertinya Pak dari provinsi-provinsi lain seperti Provinsi Jawa Timur yang angkanya masih terus melonjak, belum terkendali. Jawa Tengah sendiri mungkin bisa berbagi kunci sebenarnya apa yang dilakukan untuk bisa mengendalikan pertambahan kasus corona di sana, Pak Ganjar. Baik, sepertinya masih ada gangguan komunikasi dengan Pak Ganjar. Nanti kita akan coba lagi, tapi Dr. Faris mungkin juga bisa berikan tinjauan. Kalau tadi kita sudah melihat di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Pak Presiden sampai memberikan perhatian khusus mengenai hal ini. Ya. Tentu saja ini kita apresiasi ya sebagai bentuk perhatian dari Kepala Negara. Tetapi kami juga berharap bahwa kedatangan Kepala Negara juga disertai dengan misalnya tambahan kapasitas PCR atau alat pelindung diri. Kita tahu angka kematian dokter di Jawa Timur itu sangat memprihatinkan. Sangat tinggi? Sangat tinggi. Dan kita tahu bahwa satu kematian dokter itu dampaknya besar. Karena setiap dokter yang dia kalau hidup dan dia beraktivitas melayani, itu dia bisa memberikan manfaat ya, juga dengan tenaga kesehatan yang lain. Tapi kita sekarang hari demi hari terus kehilangan jumlah dokter. Jadi tentu saja kami juga mengharapkan ICU didatangi ya, terus kemudian rumah sakit dan datang dengan membawa bala bantuan karena we are at war dan sekarang medan pertempuran sedang berpindah ke Surabaya dan ke Jawa Timur secara umum. Jadi kami juga mengharapkan resource negara ini bisa dikeluarkan untuk membantu Provinsi Jawa Timur untuk bisa lebih kuat menghadapi pandemi. Dan bagi daerah-daerah lain yang saat ini sedang belum memperlihatkan lonjakan kasus positif, hati-hati karena polanya sudah terbaca. Habis dari Jawa Timur kita tidak tahu berikutnya epicentrum mana lagi yang akan terbentuk. Tapi jadi jangan sampai ada daerah yang merasa aman ketika masih ada daerah yang angka kasusnya itu masih sedikit, exercise.
lakukan kontak tracing yang baik. Jadi jangan sampai percikan-percikan api itu berubah menjadi kebakaran yang besar seperti yang pernah dialami oleh Pulau Jawa ini. Baik, ini kita langsung bisa minta tanggapan dari Pak Ganjar, karena Dr. Faris berkata, Pak Ganjar, ini walaupun mungkin angka pertambahan kasusnya relatif tidak tinggi, relatif bisa terkendali, tapi tetap harus waspada, karena setelah Jawa Timur mungkin bisa lagi berubah, epicentrum akan bergeser entah kemana lagi. Dari Jawa Tengah sendiri mungkin penanganannya Pak Ganjar. Ya betul Mbak Putri, jadi saya sepakat sekali tadi. Ketika kemudian kemarin diumumkan kita ada 3 kabupaten kota yang merah, yang lain kuning, terus kemudian ada yang hampir mendekati hijau 2 kabupaten. Langsung peluitnya keras-keras saya tiupkan, hati-hati, ini belum, jangan terburu-buru. Bahkan ketika seorang bupati kemarin ngecek hari berikutnya 0, langsung dia gundul, potong rambut, dibotakin rambutnya. Tahu Mbak, impact-nya apa yang terjadi? Pariwisata tiba-tiba bergerak karena seolah-olah seremoni itu menunjukkan bendera bahwa kita sudah aman. Langsung saya intervensi, tidak, kecuali grafik ini sudah tidak lagi melandai tapi sudah melantai, dan melantainya itu sampai minimum 14 hari tidak ada penambahan. Kalau itu yang terjadi, silakan Anda buka, tapi kalau tidak jangan. Bahkan betul tadi disampaikan, kami mendorong para bupati wali kota untuk tidak ragu dan jangan takut untuk melakukan rapid test, PCR test. Masih saya jauh lebih baik untuk kita bisa aware pada daerah kita. Dan jangan takut pada citra yang nanti kemudian, wow umpama nih Mbak, wow umpama Jawa Tengah kok jadi meningkat tinggi. Jangan pernah takut, yang penting pekerjaannya harus konsisten jalan terus. Tadi saya sepakat sama Pak Dokter ya, tracingnya terus menerus, rapid test atau PCR testnya masif, begitu. Pak Ganjar, terima kasih untuk waktunya, kita support terus upaya penanganan di sana, semoga sukses Pak, dan juga semoga masyarakat bisa menaati protokol kesehatan, tidak ada klaster-klaster baru lagi di sana. Sekali lagi terima kasih Pak Ganjar sudah berbagi informasi dengan kami. Baik. Dr. Faris, memang kita harapkan seperti Pak Ganjar bilang, jangan ada seremoni-seremoni di berbagai kota, kabupaten yang seakan-akan kita sudah bebas begitu. Begitu melihat tidak ada angka ataupun tidak ada kasus baru di sana. Tapi mengenai seremoni tadi, kalau saya lihat begitu Pak Jokowi ataupun Presiden datang, yang saya sayangkan sepertinya masih ada masyarakat yang berkelompok berdekat-dekatan untuk melihat kedatangan Presiden. Itu yang sangat saya sayangkan. Tapi nanti kita akan bahas lagi mengenai hal ini, kita akan lihat bagaimana daerah-daerah lainnya, tapi setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat data dan fakta yang kami miliki tentunya mengenai penyebaran ataupun mengenai kasus corona ini di tanah air. Ini mengenai rencana dari Car Free Day yang memang satu titik, satu pusatnya di bulan hari ditutup mulai hari Minggu, tapi kemudian tersebar diadakan di 32 lokasi baru. Di mana saja? Ini Anda bisa saksikan di Jakarta Barat. Anda bisa melihat dalam data dan juga tayangan yang sudah kami sajikan dari Jakarta Barat. Kemudian kita akan beralih wilayah lainnya. Di Jakarta Pusat ini titik-titiknya yang akan menjadi pelaksanaan CFD ataupun Car Free Day. Setelah itu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, kita lihat lagi Jakarta Selatan. Baik, Anda bisa lihat di sanalah titik-titiknya. Jakarta Timur, di jalan apa saja? Ada Raden Inten, ada Jalan Pemuda, Bina Marga, dan juga Jakarta Utara. Baik, untuk mengetahui sebenarnya apa alasan menutup satu CFD kemudian membuka di 32 titik lainnya, kita sudah terhubung dengan Bapak Syafrin Liputo selaku Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Selamat malam Pak Syafrin. Selamat malam Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini kita ingin sekali tahu apa dasar pertimbangannya yang CFD besar pusatnya di Bundaran HI tutup, tapi kemudian menyebar mengadakan CFD di 32 titik. Pak Syafrin, silakan. Ya baik, sebagaimana kita ketahui pada pelaksanaan HBKB Sudirman Tamrin kemarin, memang terjadi kepadatan, antusiasme warga untuk berolahraga di area HBKB cukup tinggi. Kami mencatat berdasarkan arus ataupun flow yang masuk melalui 28 akses di Sudirman Tamrin, itu ada lebih kurang 40.155 orang yang aktif masuk ke kawasan ini. Di luar orang yang menggunakan MRT maupun Transjakarta, serta mereka yang membawa kendaraan pribadi kemudian parkir di gedung-gedung sepanjang Sudirman Tamrin. Artinya memang pada pelaksanaan HBKB kemarin kepadatan terjadi di kawasan Sudirman Tamrin.
Dan oleh sebab itu, dari hasil evaluasi kami, terlihat bahwa pergerakan orang itu dari seluruh wilayah Jakarta masuk ke kawasan ini. Artinya bahwa warga Jakarta ataupun Bodetabek termasuk di dalamnya itu membutuhkan ruang publik untuk aktivitas olahraga. Nah, sesuai dengan data tersebut oleh Pak Gubernur, kami diberikan arahan untuk coba kita membuka lebih banyak ruang publik agar warga itu dapat beraktivitas berolahraga di ruang-ruang yang sudah disiapkan tanpa terjadi kepadatan. Kemudian mereka bisa menjaga kebugaran dan yang paling utama adalah sambil menjaga kebugaran tetap dengan mengedepankan prinsip pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Artinya prinsip menuju masyarakat yang sehat, aman dan produktif ini tercapai dengan dibukanya ruang publik untuk berolahraga tadi. Baik, Pak Syafrin, apa tidak semakin bahaya Pak kemudian untuk membuka 32 titik itu yang juga potensi ramainya juga tidak kalah dengan yang di pusat andai kata di Bundaran HI itu dibuka Pak? Justru dengan kita membuka 32 ruang publik, maka konsentrasi massa terpecah. Artinya warga yang dari contohnya Jakarta Barat, itu mereka langsung bisa menuju kepada 8 kawasan khusus pesepeda yang kami siapkan. Artinya di sana, kenapa kami menyebut ini adalah kawasan khusus pesepeda, kita pahami filosofis pesepeda itu adalah begitu dia bergerak, bersepeda, dia tidak akan berhenti. Dan oleh sebab itu, di ruang-ruang publik yang kami siapkan, kami melarang orang yang berolahraga ke sana kemudian mereka nongkrong. Karena memang tujuan kami adalah ingin membuka ruang publik bagi warga yang sudah 3 periode lalu mereka melaksanakan SBB dengan tertib, mereka taat dengan menjalankan protokol kesehatan dan berdiam diri di rumah. Kemudian pada masa transisi kami mencoba membawa kebiasaan mereka yang sudah mereka jalankan secara individu terhadap protokol kesehatan yang ketat dengan membiasakan dalam kondisi melaksanakan protokol kesehatan secara kolektif. Artinya bersama-sama menjaga jarak, terus menggunakan masker, dan juga menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan dan membekali diri dengan hand sanitizer. Dan otomatis jika di masa transisi ini protokol kesehatan kolektif itu dibiasakan, tentu kita akan segera menjadi kebiasaan dan adat dan tradisi pada saat kita selesai dari pelaksanaan PSBB ini. Baik, terima kasih keterangan dan juga informasi disampaikan oleh Kadisub DKI Jakarta, Bapak Syafrin Liputo. Pak, kita harapkan masyarakat tetap taat jika memang nanti kemudian 32 lokasi ini ruang gerak bagi masyarakat berolahraga dibuka. Sekali lagi terima kasih Pak Syafrin atas keterangannya. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Baik, Dr. Farid, saya tahu Anda memiliki data yang begitu banyak untuk bisa di-share ke masyarakat. Tapi rasanya dengan waktu kita yang terbatas, saya hanya ingin dokter mengomentari mengenai ruang gerak ini dibuka di 32 titik, berkumpulnya masyarakat dipecah ke 32 titik, dan juga mungkin bisa dijelaskan setidaknya angka kematian yang begitu mengkhawatirkan di beberapa provinsi, dokter. Terima kasih. Yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa mohon daerah-daerah jangan mempersepsi tentang pembukaan Car Free Day di Jakarta ini sebagai pernyataan bahwa perang COVID telah usai. Perang belum selesai, kita masih fight terus. Jakarta sudah melewati fase yang sangat krusial dan negara ini yang daerah di Indonesia yang memiliki infrastruktur pelayanan kesehatan tertinggi itu adalah Jakarta, dan itu di hasilnya adalah case fatality rate 5,7%. Sekarang kalau kita lihat wilayah lain seperti Jawa Timur, karena pertempuran lagi terjadi di Jawa Timur, case fatality rate-nya 7,2%. Anda bayangkan berikutnya ini dia akan terus menyebar. Jadi daerah-daerah yang sudah tahu berapa jumlah ventilator, berapa jumlah anestesinya, berapa jumlah dokter parunya, kalau dia tahu bahwa daerah tersebut tidak punya kemampuan menghadapi gagal napas dalam jumlah banyak, salah satu kunci yang sederhana, kunci pintunya. Baik. Ya, jadi mohon hati-hati sekali membaca kapasitas wilayah masing-masing. Daerah Indonesia itu sangat luas, tidak seragam, dan kalau ada kita jangan selebrasi dulu. Jadi mohon hati-hati membaca berita kalau ada relaksasi. Baik, pesan tersampaikan, kita harapkan masyarakat mendengarkan. Dr. Faris, terima kasih banyak sudah berkenan untuk datang ke sini juga berbagi informasi dengan kami. Dan pemirsa, usai sudah perbincangan kami di Apa Kabar Indonesia Malam, episode kali ini kami akan kembali lagi esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan kabar utama bersama rekan saya Anna Tealita. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.
Bapak.